warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kedatangan dua tokoh senior, yaitu Habib Umar Hanus sebagai Ketua Umum Kendari dan Bang Rijal Fadilah yang orang lebih kenal mungkin pencari ijazah asli Jokowi. Namun kita tidak bicara soal ijazah pada saat ini, kita akan bicara soal bagaimana demo yang terus-menerus terjadi belakangan ini di Republik ini. Dan bagaimana kondisinya? Mau dimulai dari Pati, merembet ke Jakarta, terus sekarang ke beberapa daerah yang berujung pada anarkis dan kerusuhan. Saya ingin meminta pendapat dari dua tokoh nasional ini bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat. Pertama saya pertanyakan kepada Habib Umar Hanus sebagai Ketua Umum Kendari. Bagaimana Habib menilai kondisi saat ini yang terjadi demo di mana-mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita melihat bahwa situasinya mungkin sudah agak mereda. Kita tidak bisa tahu apa, karena gerakan ini kelihatannya gerakan malam, bukan yang wajar aja. Kelihatannya di atas jam 10 mulai mereka gerak. Seolah-olah ini sudah terkoordinir, sudah. Jadi saya melihat yang pertama bahwa situasi dan kondisi Indonesia kita harapkan mudah-mudahan membaik dan kembali normal, itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kejadian-kejadian yang lalu dengan meninggalnya saudara Irfan Kurniawan, kita ikut berduka dan ikut bela sungkawa atas meninggalnya beliau wafat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik untuk beliau. Amin. Jadi kembali kita melihat situasi dan kondisi kemarin itu sangat mengejutkan. Demo yang semestinya baik, indah yang selalu dilakukan oleh para pelajar, mahasiswa sudah terbiasa penjagaan, ketertiban yang selalu dilakukan oleh aparat TNI maupun kepolisian cukup baik. Tapi yang terakhir kita lihat sangat tragis ya, bahwa demo ini seolah-olah tidak mempunyai nama, artinya orang yang tidak dikenal. Jadi tidak ada pertanggungan jawab siapa yang melakukan koordinasi, dari mana ormas mana ataupun apa gerakan apa yang bertanggung jawab, korlapnya yang tidak jelas. Tapi saya juga tidak mengatakan hal itu tidak patut. Semua demokrasi tentunya tidak anggap baik. Saya anggap ini adalah bentuk kemarahan rakyat, bentuk emosian rakyat yang dilimpahkan dalam bentuk demonstrasi yang mereka tahu bagaimana mereka menjalankan demonstrasi ini dengan cara-cara rakyat, dengan cara arus bawah, sehingga pemerintah pun melihat bahwa ini adalah arus yang lugu, arus yang memang benar-benar dilimpahkan dari rakyat untuk anggota DPR yang tidak pernah mendengar aspirasi masyarakat. Masyarakat dibawa dalam kondisi yang memang benar-benar tragis, yang sulit untuk hidup, dan mereka bersabar. Ternyata anggota-anggotanya berjoget, habis itu dapat tunjangan yang istimewa tanpa ada memberikan empati atau perbuatan-perbuatan yang untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk masyarakat. Nah, itulah timbul satu kemarahan. Dan saya yakin rakyat yang di bawah tahu apa yang dilakukan itu adalah bentuk daripada demokrasi yang mereka punyai.
cara-cara itu rakyat lah yang punya, bukan para mahasiswa. Nah, sekarang tinggal kita berbicara bagaimana aparat harus menangani rakyat, bagaimana cara TNI bersama kepolisian menangani jurus penanganan terhadap rakyat. Tentunya harus bisa dengan cara-cara yang profesional. Jangan sampai lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi tentunya kita juga ingatkan kepada masyarakat, jangan melakukan anarkis, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Dan merusak fasilitas dan umum. apalagi dengan perusahaan-perusahaan fasilitas umum ataupun hak-hak rakyat yang lain. Ini sangat menyedihkan sehingga timbul rakyat membalas ketidakadilan. Kita meminta rakyat membalas ketidakadilan dengan cara yang baik. Jangan satu hal yang tidak baik dibalas dengan hal yang tidak baik. Ini dua-duanya tidak baik. Sekarang tadi dari Bung Habib bilang bagaimana koordinasi antara TNI dan polisi untuk mengantisipasi demo ini. Sekarang bagaimana dengan Bang Rizal tadi yang melihat kenapa rakyat begitu marah di demo ini? Iya. Bagaimana Habib Umar sampaikan tadi ya, bahwa kemarahan itu adalah puncak sebenarnya kondisi sekarang ini dari pengelolaan negara yang tidak benar sejak zaman Pak Jokowi gitu. Jadi ini adalah sebetulnya kulminasi kulminasi dari proses yang panjang gitu. Sejak Jokowi mulai memerintah 10 tahun, bahkan bisa dikualifikasikan yang merusak tatanan di bidang politik, ekonomi, hukum gitu kan, hak asasi gitu. Telah dilakukan sejak itu sehingga masyarakat sudah api dalam sekam sebenarnya. Mereka itu sudah, makanya isu awal itu bukan Jokowi itu sudah muncul gitu kan, sampai kepada people power gitu kan, itu di masa Pak Jokowi itu. Nah, setelah Pak Jokowinya tuh lengser gitu kan, dilanjutkan, kelihatannya masih bergerak juga. Orang yang tadinya berkuasa turun gitu kan, kemudian membuat pengaruh kekuasaan informal gitu. Nah, kemudian terjadi gumpalan-gumpalan ya, sehingga gumpalan-gumpalan itulah yang menjadi, kalau menurut saya, desain atau skenario peristiwa yang sekarang gitu. Makanya di skenario yang paling orang bisa baca gitu kan, mungkin analisis konvensional dan juga mungkin hal yang rasional juga. Ini gerakan ini awalnya dari Jokowi dan geng Solo gitu kan, itu yang dibaca oleh orang untuk mengganggu pemerintahan Prabowo. Satu kan skenario itu desain. Atau desain kedua mungkin saja gitu kan, Prabowo juga memiliki gitu kan, mengambil maslahat-maslahat dari desain seperti itu. Desain kedua tuh skenarionya gitu kan. Skenario ketiga mungkin yang disebut oleh Pak Hendro itu ada asing yang ikut serta, apakah Cina, Amerika, kita kan masih tadi seperti disampaikan oleh Abu Umar, ini underground, ini pendekatan intelijen gitu kan, dan pasti main ini, jadi tidak mudah kita bacanya. Tapi gitu kan, dari skenario-skenario yang mungkin tadi, sebetulnya yang ditantang adalah sikap Prabowo sekarang. Betul. Gitu kan, kalau dia mau kuat, dia harus berpihak kepada rakyat. Rakyat yang sudah menderita, rakyat sudah tadi mencapai puncaknya dari kekecewaannya, harusnya itu dibersamai oleh Prabowo gitu. Prabowo kan ditunggu dari awal juga gitu kan. Nah, kelihatannya itu belum nampak gitu. Justru sekarang ujiannya ini, kalau menurut saya mah gitu Bang Nano, ujian nih, Prabowo mau berada di kaki rakyat atau seperti yang Jokowi awal di oligarki gitu kan, di elit
Itu yang menciptakan kesenjangan pada kehidupan masyarakat. Di mana ini posisinya? Gitu Nah, kan? sekarang menurut Bang Rijal, Ya. apa yang harus dilakukan Prabowo dengan keadaan seperti ini? sekarang? Prabowo sekarang harus menggambarkan bahwa ia bersikap tegas, gitu kan? Tegasnya apa? Kasus ini kasus pelanggaran hukum, gitu kan? Ini wah makar Allah. Ada makar tadi, ada makar Allah. Salah satu makar Allah adalah peristiwa yang sebenarnya tragis yang kita berduka cita, gitu kan? Yaitu Afan Kurniawan yang ditabrak bahkan digilas, gitu kan? Saya kira ini brutal sekali. Itu juga menjadi puncak juga dan pemicu dari Kemarahan. perilaku aparat yang sudah lama Allah tunjukkan sekarang, sehingga desain skenario itu jadi berubah. Jadi gerakan rakyat ini yang tadinya pinggiran sekarang jadi mainstream. Itu tadinya kelompok desainer dan desainnya gitu kan, itu berada di mainstream gerakan pada tanggal 25 misalnya. 28 sudah campur antara aspirasi rakyat 9, aspirasi rakyat dengan desain. Tapi setelah terjadi peristiwa terlindasnya yang mudah-mudahan syahid ya, martir perjuangan itu kan Afan Kurniawan, sekarang juga gerakan rakyat itu menjadi out of control, sudah tidak terkendali lagi. Jokowi tidak bisa mengendalikan, Prabowo tidak bisa mengendalikan. Oleh karena itulah sikapnya sekarang dituntut bagaimana Prabowo mengambil kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Itu tuntutannya. Antara lain karena di kasus hukum, ganti dulu itu Listio Sigit, Kapolri itu kan tuntutannya sudah lama itu dari masyarakat, gitu kan, untuk perbaikan aspek penegakan hukum. Ganti sekarang kesempatan. Nah, itu yang dituntut tuh. Kemudian berikutnya gitu kan, setelah itu reformasi kepolisian. Jangan polisi itu menjadi antitesanya dari tesis Dwi Fungsi Abri. Dulu Dwi Fungsi Abri kemana-mana, selesai. Kemudian sekarang antitesisnya multifungsi Polri. Itu sebenarnya dari konsepsi Tito soal democratic policing, bahwa polisi harus masuk di ruang demokrasi. Makanya kemana-mana jadinya. Jadi Bang Rijal mau katakan bahwa sekarang ini saatnya Prabowo harus tegas membuktikan bahwa keberpihakan pada rakyat. Itu kata kunci. Sekarang bagaimana dengan Habib Umar? Apa yang harus dilakukan Prabowo? Ya tadi yang Perwira bicara, maka tadi kan berbicara bahwa Bapak Prabowo harus menunjukkan sikap, istilahnya menunjukkan warna. Jangan, ini kan ada hanya dua warna ini yang diinginkan rakyat, black or white, putih atau hitam. Iya. Dua warna itu yang rakyat. Jangan abu-abu. Nah di sini bukan saya menunjukkan bahwa Prabowo abu-abu, tidak, tapi sikap itu pasti Prabowo kaji untuk melakukan menunjukkan warna ini kapan. Tapi rakyat sudah tidak sabar lagi. Ini ada dua kubu yang kecil yang ikutin geng-geng Solo atau termul ini yang nggak ada ininya. Ada lagi geng pemilih dia, grup dia, pemilih beliau khusus, atau orang-orang yang tadinya kalau kita bilang anak abah juga sudah ke Prabowo. Jadi jangan ragu lagi, jangan ragu lagi, harus mereka sedang menunggu kapan. Jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat, mereka mesti bimbang. Grup ini, rakyat ini sebagian mungkin boleh dibilang 60% yang ingin memegang Prabowo ini masih ada keraguan karena Pak Prabowo juga belum menunjukkan sikap. Nah menurut Habib, perlu nggak Prabowo ini mendekati tokoh-tokoh agama, baik dari lintas agama untuk meredam aksi massa biar tidak terus berlanjut? Sebetulnya itu mudah sekali. Itu yang harus dilakukan Prabowo. Sudah berapa kali
pendekatan kepada para tokoh agama itu memang di Indonesia ini Sudah sangat 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 dibutuhkan, dan itu pernah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Iya, kemarin 16. Itu ke satu langkah yang baik. Tinggal bagaimana selanjutnya Prabowo itu harus menunjukkan satu bagian yang bahwa dia ini saat ini betul-betul akan melakukan beberapa poin yang akan disegerakan. Karena saya tidak yakin semua yang di lingkaran Prabowo ini akan mendukung beliau. Kadang-kadang musuhmu itu ada di sebelah kamu, kan gitu. Bukan orang jauh, orang-orang dekat ini kadang-kadang dialah yang bermain, dia tahu kelemahan kita, orang-orang kita di dalam mendamping kita, mereka yang tahu kelemahan kita. Nah, mereka lah yang bisa mengambil kesempatan. Jadi Bapak Presiden Prabowo harus waspada, harus mengerti situasi dan kondisi. Dia harus menutup ruangan-ruangan yang tidak membias akan merongrong kebijakan-kebijakan dia. Jadi harus disegerakan, tunjukkan mana yang harus segera dikeluarkan. Udah saatnya sekarang, udah nggak perlu menunggu lagi. Itu buat Prabowo tadi, nggak mungkin juga. Sekarang saya mau tanya kedua senior ini nih. Apa yang sudah pernah rakyat? Jika Prabowo yang harus disuruh waspada, mesti tegas, sekarang kalau rakyat sendiri mesti gimana untuk hal-hal ini tidak panjang? Ya, saya kira dalam politik ada political pressure ya, tekanan politik untuk nantinya pemimpin politik mengambil kebijakan politik gitu. Jadi tekanan-tekanan politik harus tetap diperkuat. Kalau menurut saya, kondisi yang sekarang ini grassroots gitu kan, akar rumput sudah kering gitu, sedikit saja terpicu terbakar, dan ini terbukti gitu kan. Itu harus dilihat akarnya, Akar permasalahan. Prabowo saya kira harus mendengar itu Keinginan kan, rakyat. keinginan rakyat itu jangan ditutup oleh lingkarannya. Ini sekarang yang terasa itu adalah lingkarannya menutup suara-suara itu tidak sampai gitu kan. Akibatnya jadi bias kebijakannya, seperti misalnya suara rakyat ganti Pak Kapolri, suara rakyat tuh, tapi mungkin bahasa di sana, oh Pak Kapolri masih diperlukan oleh lingkarannya mungkin kan, untuk misalnya kan Pak Prabowo juga mau 2029 maju lagi, itu harus dikondisikan gitu kan, misalnya itu kan aspirasi. Kemudian juga aspirasi rakyat lagi, diadili dong Jokowi, turunkan Gibran, itu kan aspirasi, denger dong gitu kan. Kemudian kaji, lalu kalau misalnya itu aspirasi kuat gitu kan, ya ambil kebijakan yang bisa membuat kondisinya mengarah ke sana. Nah itu buat pemerintahan, Bang Rijal. Iya. Kalau rakyat mesti gimana rakyat? Mesti ngapain? Mesti sabar? Mesti tunggu komando atau mesti gimana? Kalau Saya kira rakyat tadi itu, saya bilang bahasa people power itu adalah bahasa kekuatan rakyat, kan begitu. Itu sudah dicanangkan sejak masa Jokowi. Itu rakyat sekarang harus merebut lagi kedaulatan dirinya. Karena kedaulatan sekarang sudah diambil oleh oligoi arkain, oligarki. Sekelompok orang, pebisnis dan pemimpin politik, dia menguasai dan berada di lingkarannya Prabowo. Yang itu sisa-sisa dari polanya Jokowi yang lalu. Nah, rakyat gitu kan sekarang terus berteriak, kelompok-kelompok oposisi juga menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, salah satunya gitu kan, rakyat itu ingin gitu kan terus mendesak juga agar Jokowi bertanggung jawab atas kebijakan politik yang diambil dulu 10 tahun lalu. Kemudian juga dinastinya nggak boleh dipaksakan, sehingga isunya gitu kan adalah tadi adili Jokowi, turunkan Gibran. Itu aspirasi kuat, rakyat ingin itu. Nah, kalau saja mereka yang menyuarakan begitu diajak bicara oleh Prabowo, ayo kita diskusi gitu kan, mungkin bagaimana polanya yang terbaik, tidak menimbulkan kontroversi ataupun kerusuhan itu kan. Nah,
Tapi itu nggak dilakukan, sehingga kerusuhan terjadi. Itu seperti sekarang, gitu. Kerusuhan terjadi, berarti tinggal sekarang bagaimana, gitu. Karena kalau lambat seperti Habib Umar sampaikan tadi, itu kan tidak ada kebijakan yang jelas, itu buying time dan hukum dari penundaan itu adalah sanksi. Itu nanti lama-lama orang tadinya berpikir, Adili Jokowi turunkan Gibran dalam rangka memproteksi dan mendukung Prabowo. Tapi kalau Prabowo-nya diam saja, maka bisa bergeser itu isunya. Berbalik. Jadi adili Jokowi, turunkan Gibran. Akhirnya turunkan Prabowo Gibran. Berat itu. Itu dari Bang Rinka seperti itu ya. Mungkin sekarang dari Habib gimana? Mungkin kalau untuk Mereka mesti seperti apa gitu? yang begini, yang Bang Ahmad tadi berbicara, semestinya itu yang menurunkan untuk pemajuan itu DPR, legislatif ya, harus betul-betul mengkondisikan itu karena tuntutan rakyat pasti ke DPR. Rakyat ini kesana itu untuk menginginkan Tadinya itu datang ke sana negara nggak ada. untuk mungkin pemaduan Gibran dan beberapa item lagi yang berkaitan dengan pemerintahan, masalah pajak, masalah apa banyak lagi yang harus diminta oleh rakyat dan diinginkan anggota DPR ini bisa melakukan suatu perubahan terhadap kebijakan atau hukum-hukum yang ada, undang-undang yang ada. Itu yang diminta oleh rakyat. Tapi kalau saya rasa kalau Pak Prabowo Presiden ini nggak mungkin akan memajukan itu, nggak mungkin, kecuali ada sinyal apa daripada atau keinginan kehendak rakyat tadi yang disampaikan kepada lembaga DPR tadi, beliau melakukan satu kajian dan melakukan pemajuan itu bisa. Oke, terakhir mungkin kepada dua tokoh ya. Solusinya gimana? Solusi buat pemerintahan agar rakyat tidak terus bergejolak, negara kembali aman, kita bisa seperti biasa, gimana? Ya, saya lihat kita ini harus sensitif. Kondisi saat ini nih, nah ini butuh perhatian. Iya. Kalau gejolak ini bisa makin parah dengan kondisi rakyat yang sulit mencari kehidupan. Ya harus sensitif. Pemerintah harus sensitif. Kondisi rakyat saat ini adalah dalam kehidupan kesulitan. Serba sulit. Serba sulit, nggak ada. Cari kerja susah mencari kerja. Sekolah mahal. Waduh, macam-macam. Dan beban-beban, jangan dibebanin lagi. Kita mohon pemerintah saat ini tidak membebani. Kalau perlu, memikirkan bagaimana bisa mengopeni, maksudnya bisa memberikan satu kehidupan yang layak, apa itu melalui sembako atau uang kontan per keluarga yang susah, yang keluarga sulit, itu apa tiap bulannya berapa, 1.200.000 atau per minggunya 300 untuk keluarga yang sulit, membantu. Mungkin itu mungkin seperti kejadian di COVID yang lalu, dan mereka juga sulit, nggak bisa kerja. Maka waktu di Jakarta, Gubernur Anies betul-betul rajin itu saat itu untuk rakyat jangan sampai kesulitan, bahaya. Nah itulah diperlukan pemimpin yang memikirkan bagaimana situasi kondisi saat ini yang berat, makin naik, sembako susah naik juga, dan pajak terus dibebani. Ini stres ini rakyat ini saat ini. Itu pemerintahan yang dibuat untuk rakyat, tapi belum melakukan apa-apa untuk rakyat ini. Ini yang beban. Memang kondisi di dunia saat ini memang sulit. Karena uang negara ini sudah dihabisi melalui judi online, melalui macam-macam, melalui narkoba yang masuk. Ini habis. Jadi saat ini harus perlu pemikiran yang dimana yang seharusnya yang harus dilakukan.
Jadi pemerintah harus mulai sensitif terhadap apa yang terjadi hari ini. Mengapa rakyat sampai terjadi? Dan kepolisian juga, aparat kepolisian kalau melihat rakyat dengan anarkis, dengan kemarahan, itu mungkin yang lebih gampang pengadilan. Ini isi saya lalu Iya itu. dari luapan 10 tahun yang lalu, yang bagaimana pada Tumpah pada saat ini. yang menghadiri rakyat, menghadiri ini tumpahnya saat ini. Tapi ini juga jangan, selanjutnya harus kita memaklumi, aparat harus bersabar, rakyat juga harus memikirkan bahwa aparat adalah aparat hukum kita. Tidak semuanya polisi itu berbuat hal-hal yang hanya berpakelintir, mungkin yang tidak mematuhi petunjuk dari komandannya, mungkin mereka melakukan dengan cara-cara sendiri. Dan itu kami minta penanganannya saat ini, yang Pak Prabowo dengan tegas, apa itu anarkis, itu bukan mau memukul atau berbuat yang berlebihan, tapi mengarahkan dengan tegas dan memberi penjelasan dan menghukum mereka dengan tegas dan jelas. Kalau anarkis ada caranya, kalau memang hanya waktu saja mereka bisa menggiring, merangkul. Saya rasa ini bangsa ini, Masya Allah, bangsa kita ini, rakyat kita ini, rakyat yang patuh. Saya paling sabar ya. Paling sabar dan paling patuh. Oke, mungkin terakhir dari Bang Panggilan. Ya, Solusinya apa? ya, saya kira yang pertama adalah kita harus membangun sense of belonging, sense of responsibility, ya, sense of participation gitu kan, itu dibangun loh dalam konteks berbangsa bernegara ini. Misalnya tadi sense of belonging, merasa memiliki negara ini gitu kan, rakyat ini harus dipacu merasa memiliki. Jadi masing-masing Tapi pemerintah juga merasa memiliki, rakyat merasa memiliki gitu. Ini jangan sampai rakyat merasa ini kok dimiliki oleh segelintir orang, Kelompok. itu oleh kelompok, oleh oligarki tadi. Kita rakyat pemilik negara, tapi kok dimiliki faktualnya oleh segelintir orang. Mana sense belongingnya? Bagaimana kita merasakan kebersamaan gitu kan? Maka tidak ada sense of responsibility, tidak ada sense of participation gitu jadinya. Saya kira itu yang harus kita yang paling utama ya. Utama satu. Yang kedua, ini kan kejadian ini kan sisa-sisa, gitu kan, sisa-sisa dari rezim lama, rezimnya Jokowi. Berarti Prabowo harusnya melakukan pembersihan. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Dia harus mulai dengan kabinet yang solid, yang memang bisa bersama-sama dengan Prabowo. Jangan sampai kabinetnya sini bertentangan atau ada titipan-titipan kepentingan-kepentingan. Jadi menteri-menteri yang ex dulu Jokowi berhentikan, reshuffle gitu, termasuk tadi saya singgung itu Kapolri. Itu kan Kapolri ini, Kapolri, mungkin Jaksa Agung, mungkin juga KPK gitu kan, yang menjadi barisan terdepan dari penegakan hukum, itu harus yang segar gitu, yang punya komitmen gitu kan untuk membenahi dari kebobrokan masa lalu. Jadi itu sebetulnya menurut saya mah reshuffle itu jangan omon-omon. Harus gitu ya. Itu karena rezimnya Jokowi itu rezim gagap, rezim pendusta, pembohong. Sekarang orang menganggap rezimnya Prabowo rezim omon-omon. Omong-omongnya aja terus gede, prakteknya nggak ada. Itu yang dituntut rakyat, itu konsistensi. Termasuk tadi, ganti itu menteri-menteri yang nggak becus gitu kan, menteri-menteri hanya sekedar nebeng saja. Dan bikin gaduh ya. Bahkan si menteri itu bikin gaduh gitu kan, sampel-sampel menteri yang korupsi banyak gitu kan. Berarti mereka bukan mau berbakti untuk rakyat, tapi justru merampok harta rakyat. Bahaya kalau sekarang ini dirampok habis. Bukannya kita tidak bisa mensejahterakan ini, negara kita kaya, tapi kekayaannya dirampok oleh segelintir orang itu, termasuk menteri-menteri itu. Nah, Joko Prabowo harusnya di situasi sekarang ini ambil pilihan. Ayo bareng-bareng sama rakyat, gitu kan, bersama-sama aspirasi rakyat ini, bergerak yuk.
insya Allah didukung. Tapi kalau salah, tadi abu-abu misalnya, bias, nggak jelas, ya nanti tergilas. Gitu. Jadi kita diskusi kita pada sini kita ingin ambil kesimpulan bahwa kita masing-masing harus tahu diri. Pemerintahan harus tahu diri, rakyat harus tahu diri. Kedua, pemerintahan harus hitam putih. Pilih mau hitam mau putih, tidak abu-abu gitu Pak ya. Yang ketiga, Prabowo harus tegas. Sehingga hal-hal semacam ini tidak lagi gitu ya misalnya. Satu poin lagi, yaitu Prabowo jangan menakut-nakuti rakyat. Itu sekarang makar, teroris dari rakyat yang salah. Hati-hati. Padahal faktor penyebabnya ada di lingkarannya. Gitulah. Jadi menurut saya mah harus fairness. Oke, Ya, demikian. jadi, mungkin saya tambah lagi. Jadi tadi yang dibilang Pak Ahmad Fadilah, intinya uang-uang yang hilang dari negara ini yang kesulitan menjadi satu wujud di negara Indonesia itu para koruptor mengembalikan. Wih, mantap. Mengembalikan uang, dan uang tadi digunakan segera untuk sejahtera. Koruptornya ditahan. Haruslah, kalau tidak mengembalikan nanti masalah hukuman biar berjalan. Itu satu, harus segera, tidak perlu. Dan tadi jangan menyalahkan rakyat, jangan menakut-nakuti rakyat. Rakyat ini kalau sudah apa namanya, ada kehilangan, bukan kehilangan rasa kehidupan itu, mereka udah nekat. Jadi tidak perlu ditakutin lagi orang nekat ini. Ya, orang nekat ini perlu diajar kesadaran, diberi kesadaran. Ayo disadarkan bahwa ayo ini milik kita, jangan terlalu nekat untuk berlebihan. Ayo kita kembali lagi. Dan saya komitmen, saya bersama kalian. Saya yakin dengan kalian bersama kita akan membantu, memudahkan apa yang kita inginkan bersama. Itu saja poinnya. Cukup ya. Cukup. Demikianlah bincang-bincang saya dengan dua tokoh senior yang berbicara seputar abad demokrasi yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bermanfaat. Sampai jumpa dengan tokoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.